Karena semuanya berakhir seperti ini, aku tidak akan mencoba dan membujukmu sebaliknya. Kamu sudah membuat keputusan, jadi teruslah maju. Aku yakin Amelia punya alasannya. Alexa tidak pernah memikirkan Amelia sebagai seseorang yang suka bermain-main dengan perasaan orang lain. Aku mengerti, Kak. Cukup ngobrolnya dulu. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri besok. Alexa mengerti bahwa Andre tidak suka diomeli, jadi dia tidak memikirkan masalah ini dan membiarkannya beristirahat. Tapi, setelah dia menutup telepon, dia masih merasa ada yang aneh dengan semua yang terjadi. Menurut logika normal, sepertinya Amelia juga menyukai Andre. Jadi, mengapa dia mundur setelah hubungan mereka menjadi fisik? Besok, Andre akan bertemu Amelia lagi. Dengan pemikiran ini, Andre menutup matanya dan tertidur. Keesokan harinya, hype seputar skandal Andre tidak berkurang. Meskipun orang-orang di Mandala tidak bergosip tentang dia, mereka tidak memberinya senyuman ramah seperti biasanya. Industri hiburan selalu realistis, itu tidak pernah menjadi tempat yang mulia. Andre akhirnya membuka pintu kantor Lukas dan melangkah masuk. Saat ini, Amelia sedang berdiri di samping meja Lukas bersama seorang pendatang baru. Percakapan mereka saat ini adalah tentang klien yang ingin menggantikan Jevan Ajendra sebagai juru bicara mereka, dan bagaimana mereka mengincar anggota muda lain dari boy band. Saya pikir saya harus keluar sekarang. Andre berbalik dengan ekspresi tidak terkesan. Namun, Lukas menghentikannya. Tunggu sebentar, Andre. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Demi agensi, pertama-tama aku akan memberikan pekerjaanmu kepada artis lain. Lagi pula, peluang tidak hanya menunggu orang. Saya mengerti, itu sebabnya saya pergi. Andre menganggukkan kepalanya mengerti. Kenapa aku merasa kamu tidak merasa terganggu dengan pukulan yang dialami karir menyanyimu? Andre, katakan padaku, apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Mata Lukas tajam. Dengan satu pandangan, dia dapat melihat bahwa Andre dan Amelia berusaha menghindari satu sama lain. Andre menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya hanya ingin istirahat. Saya serahkan semuanya pada humas untuk ditangani. Amelia, bisakah kamu mengajak artismu keluar untuk menunggu sebentar? Aku punya sesuatu yang pribadi yang ingin aku diskusikan dengan Andre. Amelia menganggukkan kepalanya dan meninggalkan kantor Lukas. Meskipun ini adalah bisnis, agar dia menjadi manajer orang lain dan segera merebut pekerjaan dari tangan Andre, dia bertanya-tanya apakah pria itu terluka. Hatimu sakit, bukan? Lukas bisa mengetahuinya hanya dengan melihat ekspresi Andre. Kaulah yang memintanya untuk diganti. Jadi, kau sendiri yang menyebabkannya. Aku tidak mengatakan apapun yang menyarankan sebaliknya, ejek Andre. Saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Lalu, tahukah kamu apa yang dikatakan Amelia kepadaku beberapa saat yang lalu? Lukas menyilangkan tangannya saat dia menatap mata Andre dengan makna yang lebih dalam. Andre tidak menanggapi. Dia memahami Amelia. Dalam keadaan seperti ini, dia bukan tipe orang yang memanfaatkan seseorang saat mereka sedang terpuruk. Sepertinya kamu masih mempercayai Amelia, Lukas tersenyum. Dia kemudian berdiri dari kursi kantornya dan duduk di hadapan Andre di sofa. Sambil menyilangkan tangannya, dia berkata, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan Amelia? Itu adalah sesuatu yang tidak ingin aku diskusikan. Andre tidak mungkin seenaknya memberitahu semua orang tentang hubungan intimnya dengan Amelia. Itu akan menyakitkan baginya. Oke, baiklah. Lukas mengangkat bahu. Dia kemudian berdiri dari sofa dan berkata, Andre, tidak ada keraguan bahwa kamu adalah penyanyi hebat, tetapi kamu masih seorang amatir. Tahukah kamu apa perbedaanmu dengan kakak Alexa? Andre menatap kosong ke arah Lukas, rasa tanggung jawabnya.
Kakakmu selalu menggunakan metode sempurna untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Jika ada orang yang pernah membantunya dengan cara apapun, dia akan sangat berterima kasih kepada mereka. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka terluka. Tapi, kamu berbeda. Kamu jelas tahu berapa banyak yang telah dilakukan Amelia untukmu, tetapi kamu langsung menyakitinya dengan mengusirnya. Bibir Andre bergerak sedikit, tapi dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Kemampuanmu dalam menangani masalah tidak ada bandingannya dengan Alexa. Setidaknya, jika menyangkut profesionalisme, dia akan menyelesaikan pekerjaan apapun yang ada, bahkan jika itu berarti dia harus bekerja dengan musuhnya. Bagaimana denganmu? Tanpa Amelia, semua pekerjaanmu rencana yang akan datang harus dibatalkan. Apakah kamu ingin orang lain dirugikan karena kelakuan kekanak-kanakanmu? Andre menundukkan kepalanya sebentar, dan memikirkan apa yang dikatakan Lukas, tetapi dia tidak punya kata-kata untuk membalas. Pulanglah dan pikirkan semuanya. Apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk Amelia? Dia sangat menyadari apa yang terjadi antara Lukas dan Ayu Gani di masa lalu. Ketika harus melindungi separuh lainnya, Lukas pasti memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan pendekatan yang tepat di Bandara Indonesia untuk melindungi orang yang paling dicintainya agar tidak terluka. Kali ini, Andre tidak punya niat untuk membantah. Karena Lukas telah menggunakan dua orang terpenting dalam hidupnya, untuk membantunya menjernihkan pikirannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Humas Mandala tidak pernah kalah. Hah, giliran Lukas yang bingung. Karena kamu ada di sini. Ini karena pengalaman dan jaringan yang dibangun Lukas selama bertahun-tahun, itulah yang pantas dia banggakan. Jadi, Andre tidak merasa malu dengan kata-kata Lukas. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Lukas. Memang, memecat Amelia berarti banyak pekerjaannya yang perlu dibangun kembali. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Lukas terus terulang di benak Andre. Pada akhirnya, dia berbalik setengah jalan dan langsung menuju ke apartemen Amelia. Tapi, saat dia sampai di depan blok apartemennya, seorang pria muda menghalangi jalannya. Andre cukup terkejut, tetapi pria itu berbicara kepadanya dengan serius. "Mari kita ngobrol di mobilmu." "Siapa kamu?" Andre bertanya. "Saya adalah orang yang Amelia telah bekerja keras selama bertahun-tahun." Pria itu mendorong Andre kembali ke mobilnya. Andre sedikit mengenali pria ini. Dia mengenakan jas hujan hitam panjang dan di pangkal hidungnya terdapat sepasang kacamata hitam. Anehnya, meski ia mengenakan pakaian dari dekade sebelumnya, namun hal itu terlihat biasa saja di tubuhnya. "Ada apa sebenarnya, Amelia?" Pria itu menoleh dan menatap Andre dengan suara tenang. "Amelia melekat padaku seperti lem sejak kami masih kecil. Sayangnya, aku memperlakukannya seperti adik perempuan selama bertahun-tahun. Tapi, penampilanmu membuatku menyadari masalah besar. Aku telah menolaknya selama 11 tahun. Tapi apakah aku benar-benar tidak pernah merasakan apapun padanya? Dia adalah seorang pekerja keras dan telah mengerahkan seluruh upayanya selama bertahun-tahun. Dia melakukan ini karena dia selalu ingin menjadi cukup baik untuk berdiri di sisiku suatu hari nanti. Jadi, aku harap kamu mengerti posisimu di hati Amelia. Jangan punya motif tersembunyi." Kata-kata pria itu sangat lugas dan menusuk telinga. Andre berpikir sejenak, sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu bisa keluar dari mobilku sekarang. Kamu tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang aku bisa dan tidak bisa lakukan," geram Andre. "Ditambah lagi, akhirnya menyadari perasaanmu setelah menolak seseorang selama 11 tahun bukanlah hasil dari cinta sejati, tapi karena hatimu tidak suka dengan perasaan ada sesuatu yang diambil darimu." Ekspresi pria itu jelas tidak terlihat senang. "Bagaimanapun, jangan khawatir,
Amelia dan aku pasti akan menjaga jarak. Tapi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berbicara, Andre memberi isyarat agar pria itu keluar dari mobilnya. Pria itu tidak pernah menyangka Andre memiliki kehadiran yang begitu kuat. Dia merasa mempermalukan dirinya sendiri dengan berbicara kepadanya. Andre melirik pria itu. Melihat dia masih duduk di kursi penumpang, dia turun dari mobil, berjalan ke sisi lain dan menarik pria itu keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia pergi, jauh dari pandangan pria itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.